Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah pada saat ini kita mulai dengan memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 15 bait yang pertama. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah saat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah saat ini kita bersyukur atas setiap kasih Tuhan. Dan oleh sebab itu, marilah kita nyanyikan pujian kita dengan bersama kita menyanyikan kidung jemaat nomor 4, baitnya yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menerima hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah firman Tuhan. Karena kekurangan dan kelemahan kita, maka marilah hukum Tuhan ini kita sambut dengan memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 33 ayat pertama dan yang ke-6.
Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, marilah saat ini kita masuki doa penyesalan dan kita akan menerima berkat anugerah Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu. Nyatakan setiap kesalahan dan kelemahan kami karena keterbatasan kami menjalankan hukum kasih, sehingga kerap kali kami lalai menjalankan hukum kasih-Mu kepada sesama kami, sehingga itulah keberdosaan kami di tengah-tengah dunia ini. Namun karena kasih-Mu yang begitu besar atas kami dan atas dunia ini, Kau senantiasa memberikan anugerah, Kau memberikan petunjuk hidup baru, sehingga hidup kami setiap harinya senantiasa diperbarui oleh firman-Mu. Seperti saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kembali akan kami dengarkan, boleh menjadi kekuatan, menjadi penuntun dan pembaru untuk kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bersama-sama kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan firman Tuhan saat ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-28. Injil Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-28. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, terlebih kita yang senantiasa berusaha melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, selamat pagi. Tentu kita masih dalam keadaan sehat, semangat, dan juga dalam keadaan yang baik-baik saja, semoga ya. Nah Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, belum lama saya menjadi pendeta, mungkin baru hampir sekitar 2 tahun. Tapi ketika bertemu dengan jemaat, baik itu yang tua, yang muda, seringkali di antara jemaat menanyakan, "Pak, jadi pendeta itu angel apa penak?" Nah, pertanyaan itu sering ditanyakan kepada saya, "Pak, jadi pendeta itu penak apa susah? Penak apa angel?" Nah, menurut Bapak Ibu, menjadi pendeta, menurut pandangan Bapak Ibu, enak atau enggak menjadi seorang pendeta? Ya mungkin ada yang mengatakan, "Oh jadi pendeta itu enggak enak." Enggak enaknya apa? Arep rambutnya gondrong ya ora oleh, gitu. Padahal jemaat rambutnya gondrong juga ada, gitu ya. Mau pirangan juga enggak boleh, padahal juga ada jemaat sing rambutnya pirangan. Nganggo katok suwek-suwek ya ora oleh, padahal jemaatnya ya seneng nganggo atau make celana jeans yang sobek-sobek. Hal-hal semacam itu kerap kali jemaat mengatakan enggak enak, jadi pendeta itu susah.
Atau juga yang lain mengatakan bahwa dadi pendeta kuwi penak. Penake apa? Ora usah mikir gawe omah, wis digaekne. Ora usah mikir kreditan motor, wis dilunasi karo gereja. Ora usah mikir ngisi pastorine, ora usah mikir prabote. Sementing golek bojo ae, Pak. Garek ngisi kuwi wae sing kurang gitu toh. Nah, ada jemaat yang mengatakan demikian juga. Lalu pertanyaan yang seharusnya lebih mendasar daripada itu adalah mengapa ada yang mengatakan susah, yang lainnya juga mengatakan mudah. Saya menjawab tergantung diri kita. Saya mengatakan dengan salah seorang pemuda, ya ibaratnya kamu melakukan sesuatu yang kamu suka. Ada orang yang mengatakan membuat kopi menjadi barista itu susah, karena mulai dari merosting, menggoreng kopinya, tekanan suhunya, lalu seberapa derajat air panas yang harus digunakan untuk menyeduh, terlihat sangat teliti, terlihat sangat rumit. Tetapi bagi mereka yang menyukai hal itu, bagi mereka itu menyenangkan, bagi mereka itu sesuatu yang mendatangkan tantangan dan membuat hidup mereka menjadi lebih bahagia. Nah, mungkin itu juga yang dilakukan oleh setiap orang yang memiliki panggilan dalam bidang-bidang yang berbeda, termasuk juga pendeta. Kita dikatakan menjadi pendeta itu susah atau gampang? Tentu jawabannya bukan soal susah atau gampang. Tentu pasti ada susahnya, ada juga kemudahannya. Tetapi jikalau misalkan saya menjadi pendeta itu adalah panggilan saya, ya saya akan menerimanya dengan sukacita. Tidak hanya mung pendeta, tetapi ya inilah yang saya pilih untuk mengikuti rencana atau panggilan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kerap kali saya juga tidak menyangka bahwa saya bisa menjadi seorang pendeta. Apakah saya mampu? Saya rasa juga belum, tapi saya sudah menjadi pendeta. Kenapa saya mengatakan ini? Karena dilihat dari latar belakang keluarga yang mungkin tidak baik, keluarga secara ekonomi juga sekeng gitu ya. Tetapi Tuhan menempatkan saya di sebuah kedudukan yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Tetapi inilah rancangan Tuhan yang tidak pernah bisa kita selami dengan akal dan pikiran kita. Dan itulah tema yang akan kita gumuli pada saat ini, yaitu pikiran Tuhan tak terselami. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, melalui bacaan ini kita juga akan belajar bagaimana cara berpikir Tuhan yang tidak bisa kita mengerti. Cara berpikir Tuhan yang terlihat begitu orisinil, begitu asli, sehingga para murid pun tidak bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan yang mereka jalani, dalam kehidupan pelayanannya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pelayanan Yesus di tengah-tengah dunia ini adalah mendatangkan keselamatan bagi mereka, umat berdosa, bagi kita semua. Tetapi mula-mula panggilan keselamatan ini bukanlah panggilan keselamatan yang diberikan oleh kepada seluruh dunia. Tetapi mula-mula panggilan keselamatan ini adalah untuk bangsa Israel, umat terpilih. Tetapi nyatanya dalam perjalanan kehidupan, panggilan keselamatan itu tidak ditanggapi seluruhnya oleh bangsa Israel. Sehingga panggilan keselamatan itu menjadi panggilan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Secara sejarah itulah panggilan keselamatan yang diberikan kepada bangsa Israel. Karena menganggap bahwa bangsa pilihan, bangsa yang diberkati, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, kerap kali orang-orang Yahudi, orang-orang Israel menganggap bahwa bangsa di luar bangsa Israel, di luar orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka adalah bangsa-bangsa yang berdosa. Sehingga tadi ketika kita mendengar Yesus mengatakan, tidak baik mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Mungkin ketika kita mendengar kata anjing, ini terlihat sangat kasar. Ini terlihat sangat tidak sopan. Tetapi inilah konsep yang sangat umum
dalam kehidupan bangsa Yahudi pada waktu itu. Tadi seperti karena keistimewaannya, orang-orang Yahudi merendahkan bangsa-bangsa lain dan menyebut mereka adalah anjing. Sesuatu sapaan yang umum, pemahaman yang umum yang berkembang di kalangan masyarakat pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tetapi Yesus memberikan tanggapan yang berbeda. Walaupun Yesus mengatakan anjing, tetapi anjing yang dimaksud oleh Yesus bukanlah anjing liar, bukanlah anjing yang penyakit, berkudis, tetapi anjing yang dimaksud Yesus di sini adalah seekor anjing yang disayangi, seekor anjing yang begitu dipelihara dengan penuh kasih sayang, sehingga ketika tuannya makan dari meja, anjing ini juga mendapat bagian yang sama daripada tuannya. Oleh sebab itu tadi perempuan Kanaan ini mengatakan, benar bahwa aku ini adalah anjing, tetapi anjing juga makan remah-remah dari roti daripada tuannya. Ini menunjukkan bahwa sejatinya perempuan Kanaan ini bukanlah berasal dari bangsa yang terpilih. Perempuan Kanaan ini juga bukan seorang yang memiliki jabatan. Tetapi Yesus menyatakan sukacitanya karena perempuan Kanaan ini memiliki iman yang besar. Maka dikatakan di ayat yang terakhir, besar imanmu, maka terjadilah sesuai dengan kehendakmu, dan anak itu sembuhlah seketika. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kalau kita melihat apa yang dilakukan Yesus dan perempuan Kanaan ini menarik. Pertama, yang menjadi pertanyaan, dan saya ingin menanyakannya kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang membawa Bapak Ibu sebagai seorang beriman benar-benar bisa datang kepada Yesus dan menghayati setiap kata yang keluar dari mulut Bapak Ibu Saudara sebagai seorang yang beriman? Sebagai seorang yang beriman, apa yang membuat Bapak Ibu atau membawa Bapak Ibu datang kepada Yesus dan setiap kata yang keluar dari mulut kita itu benar-benar berasal dari hati kita? Kerap kali ketika kita berdoa itu ada semacam ucapan terima kasih, permohonan, lalu ditutup dengan amin. Ucapan terima kasih atas segala berkat, kesehatan dan sebagainya. Yang kedua biasanya adalah permohonan atas setiap pergumulan kita. Dan yang ketiga biasanya kita ingin Tuhan menyempurnakan dosa kita. Dari bagian itu, manakah yang kerap kali kita ucapkan dengan sepenuh hati kita? Ataukah hanya pada kata atau setiap kata mengenai persoalan kehidupan kita? Atau syukur hanya sebagai kembang lambe atau hanya sebagai lamisnya saja, hanya sebagai ya basa-basi kepada Tuhan. Sehingga ketika ucapan syukur itu kita ucapkan ya dengan begitu saja. Tapi ketika pada pokok permasalahan yang sedang membuat kita berat, lalu kita mengatakannya dengan terbata-bata karena begitu berat sehingga membuat kita menangis. Persoalan hidup yang kita hadapi begitu berat sehingga membuat kita susah untuk mengungkapkannya. Kerap kali itu yang tidak kita sadari. Doa hanya sebagai rutinitas, doa hanya sebagai pelengkap hidup kita. Tetapi pertanyaannya kembali, apakah yang membuat kita sebagai seorang yang beriman ini datang kepada Yesus? Apa hanya karena kita menginginkan kesuburan untuk janin kita, ataukah ketika kita hanya menghadapi pergumulan, ingin bebas, ketika saya ingin sembuh, saya ingin mendapatkan berkat, atau setiap kehidupan kita itu memang kita persembahkan untuk Tuhan, sehingga setiap kali kita datang kepada Tuhan itu memang berasal dari hati kita. Banyak orang datang kepada Yesus dengan berbagai alasan. Demikian juga perempuan Kanaan ini. Kerap kali penderitaan itu menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi perempuan Kanaan ini tidak menderita secara fisik, tetapi secara jiwa, secara batinnya ia menderita karena anak yang ia kasihi itu kerasukan setan dan sangat kesakitan.
keadaan yang tidak baik, penderitaan ini membawa perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus dan mengatakan kepada Yesus, menunjukkan imannya kepada Yesus, sehingga dengan nyatanya iman dan perbuatan itu, maka sembuhlah anak yang dikasihinya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, walaupun perempuan Kanaan ini bukan dari bangsa yang terpilih, karena ia memiliki iman yang besar, ia memiliki kesungguhan mengikut Yesus, maka sembuhlah anak yang dikasihinya melalui imannya, karena Yesus memberkati imannya itu. Oleh sebab itu ya Tuhan, oleh sebab itu ya Bapak Ibu yang terkasih, marilah saat ini kita kembali merefleksikan kehidupan kita. Kenapa saya datang kepada Yesus? Pikiran apa yang membawa saya datang kepada Yesus, kepada Tuhan, sehingga saya sampai saat ini masih mengikutnya. Kalau saat ini kita belum yakin, kita belum bertumbuh menjadi orang-orang Kristen, artinya kita perlu belajar lagi, melihat panggilan kita sebagai orang yang telah diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Apakah yang membawa kami ikut dalam panggilan-Mu menjadi anak-anak yang Engkau kasihi? Apalah kami ini sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Kami yang berdosa, kami yang lemah ini, Engkau angkat menjadi anak. Engkau kasihi dengan kasih-Mu yang begitu tulus. Dalam setiap keberdosaan dan keterbatasan kami, Engkau tidak pernah memperhitungkan setiap pelanggaran kami, tetapi kasih-Mu senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Jika kami mengingat akan kasih-Mu, jika kami mengingat akan perbuatan kami, sungguh kami merasa malu ya Tuhan, karena perbuatan-perbuatan kami tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kerap kali perbuatan-perbuatan kami melukai hati-Mu, melukai hati sesama kami. Sebab itu ya Tuhan, di saat ini kami mohon ampun atas setiap dosa dan kelemahan kami. Kami mohon Engkau senantiasa menolong kami dalam perjuangan iman kami untuk terus bertumbuh dalam kasih-Mu, untuk bertumbuh di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kasih-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami boleh menjadi penyemangat, pengingat akan keberadaan kami yang berdosa ini. Ya Tuhan, ya Allah kami, pada saat ini kami juga menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk sanak saudara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa ini. Biarlah di tengah pandemi ini, kami sebagai masyarakat, kami sebagai petugas medis, kami sebagai pemerintah, mampukan kami untuk bersatu padu, bekerja sama dan bekerja bersama-sama untuk memulihkan bangsa ini, memulihkan kehidupan persekutuan kami, memulihkan keadaan ekonomi kami, memulihkan kepercayaan kami satu dengan yang lain. Biarlah di masa yang memprihatinkan ini, banyak perkara baik yang boleh kami jumpai, kami sebagai negara, kami sebagai satu kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Ya Tuhan, ya Allah kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Mereka yang saat ini bergumul karena kehilangan pekerjaan, mereka yang saat ini bergumul karena ekonomi yang belum tercukupi, mereka yang saat ini sedang bergumul karena perseteruan dalam kehidupan keluarga mereka, antara anak dengan orang tua, antara suami istri, antara orang tua dengan mertuanya. Demikian juga ya Tuhan, Kau berkati setiap pergumulan-pergumulannya. Biarlah di tengah kesusahan himpitan hidup yang mereka alami, hanya Tuhan saja yang menjadi andalan mereka. Hanya Tuhan saja menjadi tempat ia berlabuh untuk menaungkan setiap kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, kehidupan pelayanannya, begitu juga dengan pelayan-pelayannya,
Tuhan berkati gerejamu dan seluruh pelayannya. Biarlah di masa yang sulit ini kami memiliki semangat untuk terus melayani walaupun lelah yang kami rasakan. Biarlah di tengah keadaan yang susah ini, gerejamu boleh terus bertumbuh dan menyatakan berkat untuk jemaatmu, untuk umat di mana kami berada. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami, doa syukur kami atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, seperti telah diwartakan dalam kebaktian minggu yang lalu, pada saat ini bersama kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus disasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada muridnya, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang terkasih, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pada perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita dengan bertanya masing-masing yang demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri kita tidak mampu melepaskan dari kondisi tersebut, sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita bersungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri penuh dengan keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah itu? Sekali lagi, perlu kita ingat bersama bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah kita. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana pemeliharaan iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Kristus Yesus, serta kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan kami. Amin. Mari bersama kita memasuki meja perjamuan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 34 baitnya yang pertama.
Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, inilah roti dan anggur yang telah tersedia di meja perjamuan ini sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang menyelamatkan kita. Biarlah roti dan anggur yang ada dalam meja perjamuan ini boleh senantiasa mengingatkan akan keselamatan kita. Dan biarlah setiap makanan dan minuman yang telah kita sediakan di rumah kita masing-masing itu juga menjadi pengingat akan tubuh dan darah Kristus. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus sebagai tebusan yang sempurna untuk kita yang berdosa. Oleh sebab itu, setiap kali kita memakannya, ingat dan percayalah bahwa Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan yang sempurna untuk mendatangkan keselamatan kita. Marilah bersama kita memakan roti ini. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Kristus yang telah tercurah untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Oleh sebab itu, setiap kali kita meminumnya, mari kita mengingat sambil percaya bahwa Yesus telah mencurahkan darahnya sebagai tebusan yang sempurna untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Marilah bersama kita meminum anggur ini sambil mengingat dan percaya inilah darah Kristus yang mendatangkan keselamatan untuk kita semua.
Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, marilah kita naikkan doa syukur kita atas perjamuan yang boleh bersama kita terima. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, mengucap syukur atas kasih-Mu, atas pengorbanan-Mu melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Biarlah roti dan anggur boleh menyegarkan iman kami, boleh menguatkan iman kami. Biarlah dalam kehidupan kami hari lepas hari yang akan kami jalani, biarlah kami menceritakan atas setiap kebaikan-Mu atas diri kami yang berdosa ini. Biarlah mulut kami tak henti-hentinya menceritakan kebaikan dan kebesaran nama-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mengucap syukur atas perjamuan ini. Biarlah syukur ini kami nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita memberikan persembahan. Persembahan pada kali ini didasari oleh firman Tuhan yang tercakup di dalam Yesaya 12 ayat yang keempat dan kelima. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan, dan beredarnya kantong persembahan akan diiringi dengan nyanyian diambil dari Kidung Jemaat nomor 292, bait yang pertama dan kedua. Jemaat terkasih, marilah kita bersatu hati dalam doa. Bapa sumber berkat dalam kehidupan kami sungguh bersyukur Bapa senantiasa memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur Bapa juga memberkati pekerjaan kami sehingga diperoleh hasil yang baik. Hasil yang baik dari pekerjaan yang Kau berkati itu kami haturkan kembali ke hadirat-Mu.
Kiranya Bapa berkenan untuk menerima, memberkati, sehingga persembahan yang terkumpul dapat bermanfaat bagi pelayanan di gerejamu ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang disertai tanggung jawab untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Bapa berikan hikmat sehingga dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik-baiknya dan seturut dengan kehendak-Mu. Manakala dalam kami memberikan persembahan ini terselip dosa, Bapa juga mohon berkenan mengampuninya. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pagi ini. Manakala dalam kami melaksanakan ibadah juga banyak dosa dan kilap, kiranya Bapa mengampuninya. Bapa di surga, semua doa dan permohonan kami aturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan memperbarui iman percaya kita dengan kita bersama-sama mengucapkan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, marilah saat ini kita akhiri ibadah kita saat ini, dan mari bersama kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 415 bait yang pertama dan yang ketiga. Dan memberikan aku berkat.